Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Terry Lina Arvinta Monoarfa pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan pada pertemuan kali ini kita berada pada chapter ke-6 yang akan berbicara tentang Foundation of Business Intelligence, Database and Information Management. Baik, saya mulai untuk menjelaskan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk learning objective atau tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang masalah mengenai pengelolaan sumber daya data yang ada pada traditional file environment gitu ya, kemudian bagaimana dia berubah menjadi suatu database information system yang lebih modern dan terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan tentang capabilities atau kemampuan dan nilai apa yang bisa didapatkan dari database management system, kemudian bagaimana aplikasinya dan sepenting apa database management system ini bagi entitas perusahaan atau entitas bisnis. Kemudian yang keempat yaitu tentang mengevaluasi tools dan teknologis yang ada atau yang digunakan pada database management system. Kemudian bagaimana mengimprove-nya atau meningkatkan keterlibatan dan performa dari database management system itu sendiri melalui business intelligence, kemudian menilai gitu ya peran information policy, data administration dan data quality assurance pada suatu pengelolaan bisnis gitu ya. Baik, saya akan mulai. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai file organization concept gitu ya. Jadi bagaimana sebuah sistem komputer itu bisa mengorganize atau bermanfaat atau digunakan dalam mengelola data gitu ya di sebuah entitas bisnis. Ada hierarki yang akan digunakan ketika kita mengklasifikasikan sebuah data dan informasi. Klasifikasinya adalah biasanya berdasarkan field gitu ya, kemudian record, file dan database. Apa yang dimaksud dengan field ini? Field ini adalah klasifikasi secara luas gitu ya, tentang bidang apa. Misalkan di dalam manajemen function seringkali kita pisahkan antar bidang, misal divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi SDM, divisi produksi dan seterusnya. Kemudian itu adalah field-nya ya. Kemudian record-nya ini adalah dokumen-dokumen apa saja yang akan kita sajikan pada masing-masing field atau divisi tersebut. Misalkan kalau di pemasaran contohnya maka akan ada record mengenai data penjualan misalkan, kemudian data distribusi misalkan gitu ya, nama supplier atau vendor semacam itu. Nah, itu adalah record. Kemudian berikutnya adalah file. File ini adalah bagian-bagian yang ada pada record gitu ya. Jadi kalau misalkan data penjualan maka biasanya ada item produknya, apa yang terjual, itu ada file tersendiri, ada serial number-nya, semacam itu. Kemudian ada database. Jadi ini adalah hierarki atau pengelompokan atau klasifikasi pada data dan informasi yang ada di dalam entitas bisnis. Oke. Kemudian ini adalah gambaran dari data hierarki tadi gitu ya. Kita bisa lihat yang di bagian kotak berwarna orange ini itu adalah record, ini adalah bagian kecil dari field gitu ya. Jadi contohnya ini adalah field, ini adalah bidangnya tentang IS 101, jadi ini kodenya gitu misalkan. Atau misalkan nanti pemasaran 101, kemudian nanti record-nya di sini ada student ID, ada course gitu ya, ada date, ada grade. Jadi ini kita bisa lihat sebenarnya data dan informasi ini menjelaskan tentang
mahasiswa mungkin atau murid gitu ya, kemudian data-data murid itu sendiri, kemudian data nilai, mata kuliah atau mata pelajaran apa saja yang diambil, kodenya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah pembagiannya semacam ini gitu ya, ada field, ada record, di sini ada jabarannya tentang student ID, course, date, and grade, kemudian ini file gitu ya, tentunya lebih rinci lagi daripada record. Di sini ada macam-macam student ID, kemudian ada course atau kelasnya ada apa aja gitu ya, mata kuliahnya mungkin gitu, kemudian date-nya, kemudian grade-nya apa atau nilainya apa gitu ya. Kemudian ini database ini terpisah dari kelasnya ada apa saja gitu ya, kemudian data personal dari masing-masing student-nya gitu ya, kemudian ini ada financial-nya mungkin terkait dengan pembayaran dan seterusnya, seperti itu. Nah, diharapkan pada database information system yang sudah terintegrasi, antar bagian ini bisa saling menarik data gitu ya. Artinya datanya sudah terintegrasi dengan baik, tidak lepas sendiri-sendiri. Seperti itu yang diharapkan ketika database manajemen sistem itu sudah terintegrasi. Kemudian berikutnya kita membahas mengenai problems with the traditional file environment gitu ya. Ketika masih dikelola secara tradisional atau secara konvensional gitu ya, dokumentasi tersebut tentunya kita dihadapkan oleh banyak masalah gitu ya, banyak kekurangan sehingga mengapa kita diharapkan pemilik bisnis atau entitas bisnis itu memperbaharui secara terus-menerus, secara berkelanjutan mengenai sajian dari database information system gitu ya, karena ada kebaruan data, kemudian ada kebaruan teknologi, sehingga tujuannya adalah membuat pengelompokan data menjadi lebih efisien gitu ya, pekerjaan atau kinerja dari orang-orangnya menjadi lebih efektif gitu ya, tidak ada apa ya, tidak memakan waktu gitu dalam menyelesaikan pekerjaan, harapannya seperti itu. Nah, di sini disebutkan ada beberapa kelemahan ketika kita masih mengadop pengelolaan dokumen secara konvensional. Di antaranya adalah data redundancy dan inkonsistensi gitu ya. Jadi data redundancy ini adalah kemungkinan akan terjadi duplikasi data gitu. Contoh simpelnya adalah ketika kita mengaplikasikan sebuah pengelolaan data dan informasi melalui misalkan aplikasi Excel atau melalui aplikasi misalkan Microsoft Access gitu ya. Ketika terjadi duplikat maka itu bisa terlihat gitu ya ketika datanya terduplikasi gitu. Maka dia akan menunjukkan kolom atau baris yang katanya sudah pernah disebutkan sebelumnya gitu ya. Nah, itu adalah controlling terjadinya duplikasi data gitu sehingga sangat disayangkan ketika terjadi duplikasi data, maka itu akan memakan memori. Kemudian jumlah file menjadi sangat banyak, gitu ya. Pengelolaan menjadi lebih susah, lebih menjadi berbiaya dan seterusnya. Maka pengelolaan data secara modern, secara apa ya, melibatkan teknologi, diharapkan tidak ada data redundancy, gitu ya, tidak ada multiple data, multiple file gitu sehingga lebih ramping datanya, lebih praktis, lebih simple gitu ya, tidak tumpang tindih gitu antara data yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ini termasuk juga tentang menghindari adanya data inkonsistensi gitu ya. Dengan pengaturan dan dengan pengelolaan yang jelas, maka penginputan data cenderung menjadi lebih konsisten gitu ya. Misalkan kalau kita sudah mengatur tentang kode barang, misalkan jenis barang dengan serial number awalnya tertentu, misalkan kalau saya contohkan misalkan supermarket gitu ya, produk makanan misalkan dengan serial number atau barcode-nya diawali dengan angka 1, misalkan seperti itu. Kemudian angka yang selanjutnya adalah menunjukkan apa namanya?
jenis barangnya gitu ya. Kemudian berikutnya misalkan makanan snack misalkan dengan kode 2 misalkan dan seterusnya seperti itu ya. Nah, itu di coding sendiri-sendiri sehingga barang itu tidak akan tercampur gitu ya. Jadi pencatatannya secara konsisten karena kita sudah buat aturannya dulu gitu ya. Kode serial number yang diawali angka 1 itu adalah dengan klasifikasi barang apa, kemudian serial number 2 dengan klasifikasi barang apa lagi, klasifikasi yang dengan serial number 3 itu jenis barang apa dan seterusnya gitu. Jadi lebih konsisten gitu. Kemudian yang berikutnya adalah program data dependence gitu ya. When changes in program require changes to data access by program. Jadi data ini akan saling terkait gitu ya, saling terkait. Jadi misalkan kita tadi sudah mengkode jenis barang, kemudian nanti kita masukkan misalkan jumlahnya, kemudian ketika kita mengenerate informasi tersebut menjadi saling terkait gitu ya. Jadi nanti akan mungkin teman-teman sudah pernah ketika di aplikasi komputer mempelajari mengenai Excel, kemudian ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, bagaimana kita ada source data, kemudian kita kelola untuk pada tabel-tabel berikutnya sehingga itu saling terkait gitu ya. Contohnya seperti itu, adanya program data dependence. Kemudian ada lack of flexibility, ada pure security, lack of data sharing and availability. Jadi ketika data itu dikelola secara konvensional, kemungkinannya adalah menjadi kurang fleksibel gitu ya, karena terpisah-pisah antara data satu dengan data yang lainnya. Sementara kan harapannya kita adalah data itu bisa terintegrasi dengan baik. Contohnya adalah kalau di area kependudukan, misalkan pemerintah kita sedang berupaya untuk merapihkan kode NIK kita atau nomor induk kependudukan yang tadinya per daerah beda-beda gitu ya, sistemnya, aturannya, urutannya gitu ya, sekarang menjadi sama gitu, menjadi sama dan diharapkan itu bisa mengintegrasikan data-data yang ada pada nomor induk kependudukan sehingga misal bisa terintegrasi terhadap pencatatan pajak, terdapat misalkan integrasi di pencatatan misalkan jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan seterusnya sampai sekarang misalkan kita pada era pandemi ini ternyata kan nomor induk kependudukan kita juga ini terkait dengan data vaksin misalkan seperti itu. Jadi ketika sudah datanya terintegrasi menjadi lebih fleksibel gitu ya ketika kita mau menarik data dan mengkaitkan dengan informasi-informasi lainnya. Kemudian kalau data itu masih dikelola secara tradisional atau konvensional, maka terjadi poor security gitu ya, atau keamanannya menjadi kurang terjamin gitu ya. Diharapkan ketika sudah dikelola dengan digitalisasi yang baik, dengan keterlibatan IT yang baik, maka terjadi security system yang jauh lebih baik gitu ya untuk mengamankan data. Kemudian ada lack of data sharing and availability. Nah, seperti tadi gitu ya, kita bicara tentang program data dependence, dengan adanya data yang saling terkait, maka diharapkan ketika data itu sudah digitalisasi atau diotomasi, itu lebih mudah untuk ketika dibagikan atau digunakan, gitu ya, karena sudah terintegrasi dengan baik. Seperti itu. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang ini gambaran tentang tradisional file processing, di mana setiap field ini terpisah gitu ya, terpisah-pisah gitu, tidak saling terkait gitu, sehingga ketika misalkan bagian sales atau marketing kemudian dia mau menarik data penjualan yang sudah terinput pada laporan keuangan gitu tidak bisa. Begitupun sebaliknya ketika bagian accounting atau finance ingin menarik data mengenai sales untuk dimasukkan pada laporan keuangannya juga tidak bisa gitu karena tidak terintegrasi dengan baik. Masih terpisah sendiri-sendiri di dalam storage sistemnya gitu.
Oke, kemudian berikutnya kita berbicara tentang database ya. Database itu apa sih gitu ya? Database adalah collection of data gitu ya. Jadi berbagai data yang terkumpul, kemudian terkelola gitu ya, to serve many application gitu yang kemudian nanti akan disajikan dalam berbagai aplikasi gitu ya. Kemudian data tersebut adalah tersentralisasi atau terintegrasi dengan baik sehingga bisa mengkontrol adanya redundant data atau data yang berlebih gitu ya, data yang berlebihan, data yang tumpang tindih, mengkontrol adanya data yang kemungkinan terduplikasi gitu ya, itu dihindari gitu. Sehingga dokumen itu menjadi lebih rapi. Kemudian yang berikutnya ada database management system. Kalau kita tadi berbicara tentang database itu sendiri adalah sekumpulan data yang terorganisir atau terkelola dengan baik, terkontrol dengan baik, dan terintegrasi atau centralized, maka berikutnya adalah apa sih data management system gitu ya. Database management system itu adalah interface between application program and physical data files gitu ya. Jadi ini adalah wujud atau bentuk dari sebuah aplikasi, program aplikasi di mana menggabungkan antara program atau misalkan software gitu ya tentang database management system, kemudian dikaitkan dengan kumpulan data secara fisik gitu ya, kumpulan data secara fisik. Jadi data ini nanti akan dimasukkan kepada software atau aplikasi yang ada, kemudian akan dikelola untuk menjadi informasi atau data yang terintegrasi, yang manageable, yang apa ya, yang available untuk digunakan gitu ya. Nah, itu adalah database management system. Kemudian dia memisahkan antara logical and physical views of data gitu ya. Jadi ada data physical views-nya ada gitu, data mentahnya ada, kemudian data yang sudah terkelola menjadi informasi juga ada gitu. Kemudian ada solve problems of traditional file environment gitu ya. Jadi ini adalah sebuah solusi gitu ya atas pengelolaan data yang tadinya konvensional, yang tadinya lepas-lepas, tidak terintegrasi dengan baik, maka database management system ini adalah salah satu solusi yang baik. Yang tadi ya ada permasalahan yang kita bahas di slide sebelumnya gitu ya tentang adanya data redundancy, kemudian ada mengeliminir adanya inkonsistensi penginputan data gitu ya. Kemudian ada uncouple program and data, ini termasuk apa tadi adanya multiple atau duplikasi data, kemudian enable organization to central manage data and data security gitu ya. Jadi ini memungkinkan gitu ya pengelolaan database management system ini membuat data lebih terintegrasi, lebih centralized dan tentunya ketika datanya sudah tersentralisasi maka pengamanannya menjadi lebih terpusat gitu ya, data security sistemnya tidak lepas satu-satu seperti itu. Jadi pengelolaannya jauh lebih ringkas ketika sudah terintegrasi dengan baik. Kemudian, oke ini adalah salah satu contoh saja gitu ya. Ini contohnya kalau di bagian SDM gitu di divisi SDM misalnya ada pencatatan karyawan, kemudian penggajian, kemudian ini nanti dikaitkan gitu ya, data management system ini tentang employee ID gitu ya. Tadi kayak misalkan saya contohkan kalau di pendudukan ada NIK, kalau di sini berarti employee ID. Tadi juga sempat dicontohkan tentang student ID gitu ya. Kemudian namanya siapa, posisinya apa gitu ya. Kemudian kapan dia mulai masuk kerja atau date of hire-nya gitu ya, gross pay-nya atau gajinya berapa, gaji kotornya, net pay-nya berapa, berarti kalau udah net ada pajak yang dibayarkan gitu ya. Nah, itu ada informasi tersendiri lagi, kemudian dikaitkan dengan life insurance gitu ya, pension benefit atau pemotongan untuk dana pensiun, ada healthcare dan seterusnya. Nah, ini adalah data-data yang dicatat gitu ya. Di setiap tabel itu akan ada seperti ini. Gitu. Kemudian ketika misalkan payroll, maka yang digunakan yang ditarik hanya misalkan nama, SSN, gross pay dan net pay payroll ini untuk sistem penggajian. Kemudian ketika kita bicara tentang benefit view gitu ya, maka yang ditarik adalah misalkan namanya, kemudian healthcare, mungkin juga bisa terkait dengan
net pay-nya berapa gitu ya. Jadi nanti misalkan dipotong berapa persen nanti untuk healthcare-nya, atau jabatan itu juga menentukan fasilitas healthcare seperti apa, level yang mana yang akan diterima oleh setiap orang pada jabatan tertentu, misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi dari database yang umum ini kemudian kita bisa tarik untuk sesuai dengan kebutuhan di masing-masing divisi tersebut. Ini adalah gambaran gitu ya pengelolaan database dan kemudian ketika datanya ditarik untuk kebutuhan tertentu. Kemudian ini berikutnya saya akan menjelaskan tentang relational DBMS gitu ya. DBMS ini database management system. Ini adalah merepresentasikan data gitu ya pada dua dimensional tabel called relations or files gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi gambaran yang sebelumnya gitu ya, pada divisi SDM ada data payroll, kemudian ada data benefit terkait dengan healthcare. Nah, DBMS ini atau database management system ini digunakan untuk mengkaitkan gitu ya beberapa data gitu dari sumber data yang banyak tadi ya, ada nama, ada jabatan tertentu. Nah, itu bisa dijabarkan menjadi tabel-tabel lainnya gitu atau informasi-informasi lainnya sehingga itu bisa saling terkait. Itu ya, intinya seperti itu. Gitu ya. Kemudian each tabel contain data on entity and attributes, yaitu tadi ya setiap tabel tentunya punya informasi sendiri gitu. Walaupun sumber datanya kan tadi sama gitu ya. Kemudian karena sesuai untuk data penggajian atau payroll sistem gitu ya, maka ada tabel tersendiri. Kemudian ketika kita mau menjelaskan tentang healthcare ada tabel tersendiri itu dari sumber data yang sama. Kemudian ini penjelasan tentang tabel. Tabel terdiri dari rows, field, key field, primary key, foreign key. Ya, ini tentunya tergantung dari kebutuhan ketika kita menyusun sebuah tabel, gitu ya. Dan ini adalah apa ya pengetahuan kita gitu, bagaimana kita mau menyederhanakan sebuah tabel sehingga tabel itu mudah untuk dibaca informasinya oleh orang lain gitu ya. Kita menentukan jumlah rows-nya, kita menentukan jumlah kolomnya dan seterusnya. Gitu. Kemudian ini menjelaskan tentang relational database tables, gitu, bagaimana kita mengkaitkan antara tabel-tabel yang ada. Gitu. Misalkan ini ada supplier number, bisa kayak tadi saya misalkan serial number tentang product classified gitu ya, klasifikasi produk. Ini misalkan jadi supplier dari CBM ini kodenya ini gitu ya, kemudian alamatnya di mana, kotanya di mana gitu ya. Ini misal negara bagiannya karena ini contohnya di Amerika. Kita ini kode posnya semacam ini. Ini adalah data supplier. Ini adalah data supplier. Kita punya satu kolom sendiri tentang data supplier. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang part-nya gitu ya. Ternyata satu supplier itu dia punya spare part apa aja gitu ya, atau punya barang-barang apa aja sih yang dijual oleh vendor atau supplier itu. Nah, kita data lagi gitu ya. Nah, ini supplier number data yang ini ternyata supplier dari sini gitu ya. Kita punya data. Nanti ini bisa kita kaitkan. Mungkin teman-teman bisa mengingat ketika dulu belajar tentang aplikasi komputer, gitu. Kemudian kita belajar tentang Excel, ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, bagaimana kita menarik data dari tabel lainnya, gitu sehingga antar tabel itu bisa saling terintegrasi. Kemudian ini pengoperasian dari relational DBMS, gitu ya. Jadi dari tabel-tabel DBMS tadi, gitu, bagaimana kita bisa merelatekan, menghubungkan itu. Ya. Ada 3 basic operation used to develop useful sets of data, gitu. Ada select, ada join, ada project, gitu ya. Select ini adalah create subset of data of all records that meet stated criteria, gitu. Jadi bagaimana kita men-setting sebuah data, gitu, kita select, kemudian misalkan tadi gitu ya, kita contohnya di data yang sebelumnya ini ada
Nah, tadi ada supplier number, gitu ya, ada supplier number, kemudian di berikutnya ada jenis barang yang ada pada supplier number. Nanti kita bisa menarik sebuah data, ternyata supplier number yang 8259 ini punya produk apa saja, gitu ya. Nah, itu kita bisa buatkan tabel atau kita informasikan tersendiri dengan menggabungkan dua tabel yang ada, gitu ya. Itu menjelaskan tentang join, gitu. Nah, tentunya select ini adalah tabel yang kita pilih ya, tabel tadi itu ya, tabel tentang data supplier, kemudian tabel tentang data produk. Nah, kita gabungkan antara data produk dan serial number supplier tadi, kita join-kan, gitu, kita kombinasikan sehingga muncul basis data yang baru lagi, gitu ya, tentang jadi khusus untuk vendor ini sebenarnya produknya ada apa aja, gitu. Kita bisa bikin satu tabel baru lagi dengan mengkombinasi antara dua sumber tabel yang ada, gitu ya. Kemudian ini ada project, yaitu meng-create subset of columns in table, creating table with only the information specified. Ini adalah hasil tabel yang terbarunya tadi ya, project-nya. Karena kita tujuannya adalah untuk mengetahui vendor tertentu atau supplier tertentu itu punya spare part apa aja, misalkan tujuannya seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh pengaplikasiannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, gitu ya. Oke. Kemudian ini ada object oriented DBMS, gitu ya. Tujuan dari DBMS ini orientasinya apa sih, gitu ya. Stores data and procedure as object, gitu ya. Penyimpanan data dan prosedur. Kemudian kemampuan untuk managing graphics, multimedia, Java applets, gitu ya. Jadi ini bisa harusnya dengan data yang terintegrasi tadi bisa diinformasikan, data tersebut bisa diceritakan, bisa dilaporkan, diinformasikan menjadi lebih mudah, gitu. Harapannya seperti itu. Kemudian ini ada capabilities of database management system, ada data definition capability. Ini adalah kemampuan mendefinisikan data, gitu ya. Jadi apa namanya di sini ada specify structure of database content used to create tables and define characteristic of fields, gitu ya. Jadi data itu harus mudah didefinisikan atau diinformasikan, gitu ya. Kemudian ada data dictionary, ini seperti yang awal tadi, gitu, kita jadi tahu gitu pengkodeannya, sistemnya seperti apa, itu adalah data dictionary. Kayak tadi saya bicarakan, misalkan kalau produk makanan kering, serial number-nya diawali dengan angka 1, misalkan, kemudian makanan basah diawali dengan angka 2, itu adalah data dictionary, gitu ya. Jadi patokan gitu ya. Penomeran dokumen atau penomoran produk, gitu ya, itu seperti apa, itu adalah data dictionary. Kemudian ada data manipulation language, gitu ya. Ini yang biasanya untuk menambahkan seperti bagaimana, kemudian apa ya, ini biasanya pakai aplikasi, gitu ya, ada structure query language SQL atau pakai Microsoft Access, gitu ya, mungkin yang lebih mudah. Bahkan kalau misalkan tidak pakai Microsoft Access, pakai Excel pun juga itu bisa jadi gambaran yang simple atau basic mengenai database management system. Oke. Kebetulan di buku ini menggunakan Microsoft Access, gitu ya. Jadi seperti ini pengoperasiannya. Nanti saya juga akan saya akan tampilkan ada apa ya? Saya akan berikan ke teman-teman semua tentang penggunaan Microsoft Access, gitu ya. Seperti apa ketika digunakan untuk database management system dengan video yang terpisah, gitu ya. Kemudian ini kalau tadi menggunakan Microsoft Access, ini contohnya ketika menggunakan aplikasi SQL, gitu ya. Oke, tentunya ini hanya sebuah tools, gitu ya, mau pakai Microsoft Excel, mau Access, mau pakai SQL, bebas, gitu ya, apa yang digunakan untuk database management system, tentunya yang dikuasai oleh teman-teman ketika mau mengelola data ini menggunakan aplikasi apa.
Kemudian berikutnya adalah designing database, gitu ya, mendesain datanya, abstract model for business. Oke, kita desain database-nya biasanya kita tentukan dulu divisinya ada apa saja, gitu ya, sehingga kita tahu kebutuhan data dari masing-masing divisi, gitu-gitu. Cara kita mendesain database, gitu ya, sehingga nanti ketika kita buat tabelnya, gitu, udah karena sudah sudah digambarkan desainnya seperti apa, pas buat tabelnya lebih mudah, gitu ya, lebih terorganisir lagi. Begitupun dengan kayak tadi membuat apa namanya data dictionary-nya juga ya, penomorannya, kodenya seperti apa, itu disusun lebih dulu gitu ketika mendesain, sehingga nanti pas buat tabelnya lebih mudah gitu ya. Kemudian menghindari tadi redundant database, seperti di sini ada design process identifies gitu ya, karena kodenya sudah rapi, jadi nggak ada data yang tumpang tindih lagi. Oke. Ini ya, ada an entity relationship diagram gitu ya, misalkan ini ada data mengenai supplier, kemudian data part-nya atau produk-produknya ada apa aja, line item-nya, order-nya. Nah, ini sebenarnya kan tabelnya sendiri-sendiri. Namun demikian, ketika sudah ada database management system, maka ini bisa menjadi terintegrasi dengan baik gitu ya. Dengan adanya beberapa tabel ini bisa terbaca, bisa kita tarik masing-masing tabel ini untuk jadi satu tabel lagi yang lebih ringkas gitu, yang bisa menggambarkan dari 4 tabel yang ada ini. Oke, kurang lebih itu ya yang bisa saya jelaskan gitu ya. Kemudian di sini ada very large databases and system require special capabilities gitu ya. Tentunya gitu ya, ketika database-nya sangat besar gitu, maka perlu ada special capabilities untuk mengelola data itu. Eh, Perlu keahlian tertentu gitu ya untuk bisa mengelola dan menganalisis tentunya. Karena kalau seperti sudah disampaikan di chapter-chapter sebelumnya, ketika datanya masih berupa angka, maka itu tidak dapat tidak dapat informasinya tidak dapat terbaca dengan baik, kecuali data tabel-tabel tersebut bisa tersaji dalam bentuk informasi, misalkan ada infografisnya gitu ya, sehingga infografis itu menjadi bahan untuk bisa dianalisis gitu dari data yang berceceran itu yang banyak angka-angka tadi gitu ya. Kalau sudah ada hasil analisisnya, maka itu lebih mudah untuk dikonsumsi gitu ya informasinya. Kemudian ada tricky techniques gitu, ada beberapa teknik yang digunakan dalam database atau pengelolaan database ini, database management system, ada data warehousing, ada data mining. Data warehousing itu terkait dengan data storage gitu ya, bagaimana sistem penyimpanan datanya, kapasitas penyimpanan data gitu ya, ada data backup dan seterusnya. Kemudian data mining ini bagaimana kita menggali data dan menginformasikan kembali dalam bentuk informasi, gitu ya. Nah, ini ya sudah ada penjelasannya. Kita ada di sini data warehouse itu adalah stores current and historical data, baik data yang sekarang, data yang dulu gitu tentang penyimpanan gitu ya, manajemen storage-nya. Kemudian oke, ini ada komponen dari data warehouse. Ini ada internal data, operational data, customer data, ini contoh-contohnya gitu ya, divisi-divisinya. Nah, ini ada yang sini ya data mart gitu ya. Data mart ini kita ngambil data dari luar gitu. Misalkan data kompetitor, data yang lain-lain gitu ya, kemudian kita masukkan ke internal data kita. Kemudian kita satukan atau kita integrasikan dari internal data dan eksternal data. Kemudian diekstrak. Nah, ini kata kuncinya adalah ekstrak. Gitu ya, kata kuncinya adalah ekstrak, bagaimana kita menyajikan data-data yang mentah tadi, raw data internal, raw data eksternal, kemudian kita ekstrak dan kita transformasikan gitu ya. Kita transformasikan menjadi sebuah data yang lebih rapi, lebih terintegrasi,
kemudian disimpan datanya gitu ya. Ada data warehouse di sini, kemudian sehingga pihak-pihak yang ada pada divisi ini bisa mengakses data dan menganalisis dengan lebih mudah gitu ya. Dengan lebih mudah karena datanya sudah diekstrak dan sudah ditransformasikan. Nah, yang terakhir adalah tentang business intelligence gitu ya. Apa sih business intelligence itu gitu ya? Business intelligence adalah sebuah tools gitu ya for consolidating. Jadi bagaimana mengumpulkan data, mengintegrasikan data, menganalisis, kemudian menyajikan akses gitu ya, akses data kepada pihak-pihak lain gitu. Mau itu nanti dipakainya oleh internal dalam bisnis itu, dipakai oleh customer, dipakai oleh vendor dan seterusnya, tergantung siapa saja yang bisa atau diberikan akses terhadap data gitu. Jadi business intelligence itu adalah suatu sistem itu ya atau tools yang apa ya, yang memudahkan kita dalam mengkonsolidasi data gitu, mengumpulkan data dan menganalisis data. Oke, ini ada di sini ada principal tools include gitu ya. Ini penjelasan tentang tools-tools yang biasa dipakai atau digunakan untuk business intelligence dalam database management system. Oke, ini adalah gambaran tentang business intelligence. Tadi awal kita berbicara tentang database, kemudian bagaimana data warehouse ini berfungsi untuk mengekstraksi data dan mentransformasikan data menjadi sebuah informasi yang bisa dengan mudah diakses gitu ya oleh penggunanya. Nah, business intelligence di sini fungsinya adalah ini ya, ada decision to respond to the data and patterns gitu ya. Sehingga data ini sudah siap digunakan gitu ya untuk membuat sebuah keputusan bisnis gitu ya. Seperti itu. Oke, ini ada penjelasan tentang aplikasi. Saya tidak jelaskan karena tentunya banyak aplikasi atau tools yang bisa kita gunakan, baik yang sederhana gitu ya, maupun aplikasi-aplikasi yang modern dan yang terbaru saat ini. Oke, ini tentang data mining. Tadi kita sudah jelasin tentang data warehouse, gitu ya. Kemudian ada berikutnya adalah tentang data mining. Data mining itu apa? More discovery driven than OLAP gitu. Jadi ini bagaimana kita menggali data. Kalau tadinya datanya hanya yang tersaji begitu saja secara mentah, kemudian bagaimana kita bisa menggali data yang lebih kompleks lagi, lebih komprehensif lagi. Seperti itu ya. Ini tujuannya yang penting untuk di-highlight oleh teman-teman adalah find hidden patterns gitu ya. Kita berusaha untuk menemukan pola yang tersembunyi gitu ya, yang tidak tersaji secara langsung di tabel, namun demikian ketika kita integrasikan masing-masing data, ternyata muncul data baru gitu ya, muncul informasi baru yang bisa kita dapatkan gitu. Seperti itu. Jadi ini gunanya untuk mempredik future behavior. Untuk forecasting gitu ya biasanya. Makanya sini poin selanjutnya adalah tentang predictive analysis gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan data mining, historical data, data assumption gitu ya untuk memprediksi kondisi di masa depan. Itu sehingga lebih mempermudah seorang pelaku bisnis untuk membuat keputusan. Oke, ini ada text mining ya. Text mining itu tentunya kita searching-nya atau finding-nya by text gitu ya. Kemudian kalau web mining ya kita finding-nya melalui web gitu. Kita digging information-nya melalui web. Kemudian ini ada linking internal database to the web gitu ya. Jadi bagaimana kita mengaitkan data yang ada pada internal kita gitu, internal database, kemudian kita gabungkan dengan data-data yang ada di internet tentunya dengan menggunakan aplikasi tertentu. Ini seperti saya tadi gambarkan, misalkan data internet ini kalau tadi ada data internal, kemudian data eksternalnya misalkan diambil dari internet, ada data pasar, selera pasar, data tren pasar, misalkan seperti itu ya, data perekonomian secara makro, nah itu bisa diambil dari internet, kemudian kita gabungkan semua, dimasukin di web servernya, ada application server, database server, nah ini nanti dikelola informasinya bisa disajikan tadi. Teman-teman bisa gabungin lagi ke
apa namanya, data storage tadi gitu ya, data warehouse, data mining, kemudian sehingga muncul apa namanya, business intelligence gitu ya, untuk mempermudah pengambilan keputusan. Nah, tentunya dengan mengintegrasikan seluruh yang ada ini tadi gitu ya, dari internal data, eksternal data, internet, digabungkan, diproses gitu ya, di warehousing, kemudian ada proses data mining juga untuk digging data gitu, kemudian baru data itu bisa diinformasikan lebih lanjut gitu ya. Kemudian ini sudah kita berada pada poin terakhir pada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu establishing an information policy gitu ya. Tentunya ketika kita memanfaatkan data, kalau data internal jelas itu udah data kita gitu ya. Namun ketika kita menggabungkan antara data internal dan data eksternal gitu ya, misalkan data makro, data yang ada di internet, tentunya kita dibatasi oleh etika-etika tertentu gitu ya, seperti di chapter sebelumnya saya bicara tentang etika dalam manajemen information system. Sepenting apa itu, karena itu memberikan batasan kepada kita tentang apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak diperkenankan untuk kita lakukan gitu ya. Dengan melihat bahwa data itu tersebar di mana-mana, ada di mana-mana, dan kemungkinan orang yang memahami teknologi mempunyai akses yang lebih mudah gitu terhadap data. Namun demikian kita dibatasi oleh etika tertentu untuk kita tidak melanggar gitu ya hak-hak orang lain dalam kita mengambil sebuah data dan menyajikan data itu kepada pihak lain gitu ya. Seperti itu, sehingga di sini penting tentang information policy atau kebijakan tentang information ketika kita misalnya menggunakan data governance dan seterusnya. Oke, ini tentang ensuring data quality. Ketika kita menyajikan data, maka data yang kita sajikan harus bisa dipertanggungjawabkan, punya keakuratan, sehingga bermanfaat bagi orang lain yang mengakses data kita. Baik, demikian yang bisa saya sajikan terhadap topik kita pada hari ini gitu ya, tentang business intelligence dalam database management system. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sudah menyimak video ini dengan baik. Saya akhiri kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.